senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik. Kak Durman bawa apa itu? Kak Durman bawa buah tomat, Shalom. Shalom mau buah tomat? Kak Jepri mau? Wah, Kak Durman baru saja panen buah tomat ya. Betul, di kebunnya. Kak Jepri. Kak, aku mau tomat. Kalau makan tomat kan sehat. Benar, Shalom. Makan buah tomat itu sehat. Senang sekali bisa panen buah tomat. Bangsa Israel kalau panen harus memberikan hasilnya kepada Tuhan. Ya Hana, setiap tahun pada panen pertama mereka memberikan hasil panen kepada Tuhan. Ayo adik-adik, mari kita duduk tenang dan kita mulai ibadah kita. Dan nanti kita dengarkan lanjutan ceritanya. Kak Jepri, adik-adik di rumah, kita berdoa dulu sebelum kita mulai ibadah kita hari ini. Semuanya kita lipat tangannya ya adik-adik. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami akan menyenangkan hati Tuhan lewat pujian kami, lewat tarian kami, lewat penyembahan kami Tuhan buat Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami undang Roh Kudus-Mu hadir di hati kami juga di mana kami beribadah secara online. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang percaya katakan amin. Adik-adik, ayo bangkit berdiri sama-sama. Kita mau bernyanyi bersukacita dalam Tuhan. Ajak papa mamanya ya. Kita mau berjalan bersama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Yesus selalu memberikan kita sukacita. Siap ya? Nyanyi sama-sama ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan kata Yesus, serta Yesus selamanya. Tepuk tangan sama-sama adik-adik. Nyanyi lagi ya, sama-sama yuk. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Berjalan bersama Tuhan, selalu penuh dengan damai sejahtera. Haleluya. Yuk adik-adik, siapkan hatimu. Kita yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu menyertai setiap kita loh adik-adik. Yuk bersama-sama kita mau mengucap syukur ya sama Tuhan. Sama-sama katakan. When something seems too hard to handle, too big to conquer, too far away to touch. When all your dreams begin to shatter, and deep inside you, you're hurting oh so much. That's when it's time to say, I'm climbing my mountain step by step. I'm climbing my mountain day by day. I'm climbing my mountain all the way. I'm climbing my mountain. I'm gonna make it one step at a time. One step at a time. One step at a time. With Jesus by my side.
adik-adik, apakah pernah mendengarkan tentang perayaan buah sulung atau Feast of First Fruit? Aku belum, Kak. Apa itu? Mungkin adik-adik baru dengar sekarang, karena perayaan ini hanya dirayakan oleh bangsa Israel dan semua orang Yahudi di seluruh dunia. Mengapa bangsa Israel merayakan perayaan buah sulung, Kak? Perayaan buah sulung dirayakan oleh bangsa Israel dengan memberikan hasil panen yang pertama mereka dapat kepada Tuhan. Perayaan ini mereka lakukan setiap tahun adik-adik. Tuhan mau mengajarkan kepada bangsa Israel supaya bisa memberikan kepunyaannya yang terbaik dan pertama kepada Tuhan adik-adik. Itu adalah tanda sayang bangsa Israel kepada Tuhan. Oh, begitu ya, Kak. Iya anak, itu sebabnya sejak tinggal di tanah perjanjian Kanaan, bangsa Israel mempersembahkan hasil panen pertama pada ladang dan ternak mereka kepada Tuhan. Bangsa Israel ya sama Tuhan, Kak. Bangsa Israel sayang ya sama Tuhan. Kak, apa kita merayakan juga sekarang? Hana dan adik-adik, kita sekarang tidak merayakan perayaan ini, tetapi makna dari perayaan tetap kita lakukan. Betul Kak Jepri, kita percaya Tuhan memberikan berkat-berkatnya untuk memelihara hidup kita, maka kita mengucap syukur kepada Tuhan dan memberikan yang pertama dan yang terbaik kepada Tuhan dari apa yang kita miliki sekarang. Bagaimana caranya, Kak? Nah, ayo kita lihat videonya. Ini adalah Yesus, anak Allah dan juru selamat dunia. Yesus melayani banyak orang. Ia mengajar mereka tentang firman Tuhan, menyembuhkan sakit penyakit mereka. Ia bahkan menghentikan badai. Suatu hari, Yesus sedang mengajar orang banyak. Lalu ada orang yang bertanya tentang harta kepadanya. Yesus mengajar mereka untuk tidak mengumpulkan harta di dunia, melainkan di surga. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu, berilah kepada orang yang membutuhkan, maka kamu telah mengumpulkan hartamu di sorga. Di sorga tidak ada yang akan mencuri hartamu, dan tidak ada serangga yang akan merusaknya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tuhan Yesus selalu memelihara hidup kita adik-adik. Itu sebabnya Kak Jepri,
kita berterima kasih kepadanya dengan memberikan yang pertama dan yang terbaik yang kita miliki. Kakak mau tanya, apa yang adik-adik miliki sekarang? Ayo coba dipikirkan. Walaupun adik-adik masih anak-anak, tetapi Tuhan sudah memberikan berkat-berkat-Nya dalam hidup adik-adik. Contohnya, waktu. Adik-adik punya waktu yang sama seperti orang dewasa, yaitu 24 jam adik-adik. Apa yang bisa adik-adik lakukan dengan waktu, Kak? Adik-adik bisa memberikan waktu yang pertama dan terbaik kepada Tuhan dengan cara pagi-pagi setelah bangun tidur, adik-adik bisa berdoa, memuji Tuhan, dan membaca Alkitab. Kak, aku mau nonton dulu boleh? Nonton kan bukan berdoa, Hana. Main game juga nggak boleh loh. Main game dan nonton tentu saja boleh dilakukan, tetapi bisa dilakukan di waktu lain adik-adik. Waktu pertama kita adalah bangun tidur, merupakan waktu yang terbaik kita berterima kasih kepada Tuhan dengan berkata I love you kepada Tuhan Yesus. Dengan begitu akan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus kan sudah memelihara adik-adik dengan berkat-berkat-Nya. Maka kita harus selalu berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan baik ya, Kak. Betul, shalom. Adik-adik, kalau kita memberikan yang pertama dan yang terbaik setiap hari, Tuhan Yesus berjanji berkat-berkat-Nya akan memelihara adik-adik. Begitu juga dengan Kak Durman, dengan Kak Jepri. Aku percaya, Kak. Adik-adik, janji Tuhan adalah ya dan amin. Artinya pasti akan terjadi. Karena Tuhan Yesus sungguh dapat dipercaya. Dan Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu, bahkan tidak mungkin bagi manusia. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Sekarang waktunya kita untuk ayat hafalan. Ayat hafalan kita terambil di dalam kitab Mazmur 119 ayat 86a. Segala perintahmu dapat dipercaya. Mazmur 119 ayat 86a. Segala perintahmu dapat dipercaya. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita untuk aktivitas. Shalom Papi Mami, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya Ardian yang akan memandu anak-anak Anda beraktivitas hari ini. Mari kita siapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Piring kertas besar dan kecil, karton warna gelap, cat air warna oranye, hijau, dan pink, spidol, kuas besar dan kuas kecil, potongan kardus, paku payung, lem fog, piring berisi air. Adik-adik, waktu Tuhan itu yang terbaik pasti buat kita. Aktivitas hari ini berhubungan dengan waktu, yaitu membuat jam dinding. Ayo kita mulai. Adik-adik, ambil kuas, lalu celupkan ke dalam cat berwarna hijau. Kita warnai piring kertas yang besar di bagian pinggirnya. Warnanya yang rata ya. Diamkan sebentar sampai kering. Celupkan kuas ke dalam cat warna kuning. Lalu kita warnai bagian belakang piring yang kecil. Pastikan seluruh bagian belakang piring ini terbungkus. Oke, diamkan sampai cat kering. Kita ambil piring warna kuning ini yang sudah kering. Lalu kita mau tulis angka menurut jam. Nah, sekarang kita juga mau tulis angka lagi, Kak, buat petunjuk menit. Sekarang kita mau menghiasi bagian dalam jam. Adik-adik bebas ya menggambar apa aja sesuai dengan yang kalian bisa atau yang kalian inginkan. Nah, kakak hanya kasih contoh. Kakak mau gambar bunga. Nah, jadi deh bunganya. Lalu kita oleskan potongan kardus dengan lem fog
buat 2 potongan ini supaya lebih tebal. Kita oleskan potongan kardusnya, tempelkan. Lalu pasang paku payung di jarum jamnya. Hati-hati ya, kalau kalian tidak berani minta bantuan papi mami. Lalu tusuk di tengah-tengah piring yang ada potongan kardus di belakangnya. Kita tempelkan piring yang kecil ini ke piring yang besar. Oleskan lem fork di panjang tepi piring kecil. Ingat angkanya harus pas ya, 6 ketemu 30, 12 ketemu 0. Kalau sudah menempel, baru kita rapikan. Nah, selesai deh aktivitas kita hari ini. Ini jam 3:45 menit. Oke, adik-adik kalau sudah selesai, jangan lupa fotokan hasil aktivitas kalian dan kirim ke Instagram @GBI Puri Indah. Sekian dulu aktivitas hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Bapak Ibu, latihlah anak berkomitmen setiap hari ketika bangun pagi. Hal pertama yang harus dilakukan adalah bernyanyi, menyembah Tuhan, berdoa, dan membaca firman Tuhan. Buatlah anak mengerti apa makna dari firman Tuhan yang dibacakan hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya adik-adik kita akan memberi. Nah, adik-adik bisa perhatikan di layar handphone adik-adik ada QR code. Jadi ketika adik-adik ingin memberikan persembahan, adik-adik bisa minta tolong sama mama, sama papa untuk scan QR code-nya ya adik-adik. Selamat memberi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap pemeliharaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Bahkan hari ini Tuhan, kami semakin yakin dan percaya akan setiap janji dan penyertaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, tiba saatnya kami rindu memberikan persembahan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati ya setiap tangan-tangan adik-adik yang memberikan persembahan. Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan mama dan papa. Kiranya Tuhan menyertai dimanapun mama papa berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang siap untuk memberi persembahan, sama-sama katakan amin. Jadi jangan lupa ya, hari ini mengucap syukurlah buat segala kebaikan Tuhan adik-adik. Sebab Tuhan Yesus itu baik. I start my day thanking you Lord for creating this wonderful world. Every day you bless me, you make me very happy. You are my God from up above.
Yuk adik-adik yang di rumah, kita sudah selesai beribadah secara online. Sekarang kita mau doa syafaat semuanya. Kak Durman undang bangkit berdiri. Kita lipat tangan kita, tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Berkat-Mu yang sungguh luar biasa dari awal kami bernyanyi, memuji, menyembah nama Tuhan Yesus. Dan kami mendengarkan firman Tuhan. Dan kami melakukan aktivitas kami secara online Tuhan. Itu berkat Tuhan yang ada di dalam setiap kehidupan kami. Kami undang Roh Kudus-Mu senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami berdoa juga buat bangsa Indonesia. Berkati untuk Pak Jokowi Tuhan. Berkati apa yang mereka rencanakan. Biarlah Roh-Mu yang senantiasa berkarya dan melindungi setiap rencana yang direncanakan oleh Pak Jokowi. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk papa mama kami. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha bisnis mereka, berkati keuangan mereka, berkati juga kesehatan mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa juga buat aktivitas kami di rumah secara belajar dari rumah secara online. Biarlah Roh-Mu yang senantiasa memberikan kami semangat baru, sukacita baru setiap hari. Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa Surgawi. Adik-adik, sekarang kita mau menerima berkat Tuhan. Semuanya angkat tangannya. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan. Biarlah damai sejahtera yang senantiasa melingkupi adik-adik. Begitu juga kedua orang tua adik-adik sampai Tuhan datang menjemput kita. Yang percaya katakan amin. Happy Sunday! God bless you! Bye-bye.